Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara sekalian yang saya hormati, salah satu yang harus kita sadari adalah betapa pentingnya masjid bagi kita kaum muslimin. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya ada dua peristiwa yang memberi isyarat kepada kita tentang pentingnya masjid. Pertama adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini peristiwa penting. Ternyata peristiwa sepenting Isra dan Mi'raj itu disebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di Mekah, Masjidil Aqsa itu di Palestina. Ternyata enggak disebut dari Mekah ke Palestina, tapi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang kedua adalah peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Perjalanannya cukup jauh, 400-an kilometer. Cuacanya terik panas. Situasinya tidak aman karena Nabi mau ditangkap, mau dibunuh orang kafir. Dan jalanannya bukit-bukit bebatuan, kendaraannya unta. Biasanya Mekah Madinah itu ditempuh sekitar 8 hari. Ternyata dalam perjalanan seperti ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampir di suatu kampung namanya Kuba. 4 hari mampir di Kuba. Ada juga riwayat yang menyebutkan 10 hari mampir di Kuba. Ternyata mampirnya bikin masjid yang kemudian diberi nama dengan Masjid Kuba. Jadi ini sudah cukup memberi isyarat kepada kita tentang pentingnya masjid bagi kaum muslimin. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pelajaran kepada kita bahwa masjid kalau dibangun itu jangan terlalu lama. Selesaikan dengan cepat pembangunan masjid itu. Persoalan berikutnya adalah di masyarakat kita kadang-kadang 14 tahun juga masjid tidak selesai dibangun. Ini juga memberi pelajaran pada kita bahwa nama masjid boleh saja pakai nama kampung. Kuba itu nama kampung. Sehingga diberi nama dengan Masjid Kuba sampai sekarang. Boleh pakai nama kampung. Maka di Jakarta ada masjid namanya Masjid Raya Pondok Indah. Ada Masjid Raya Bintaro Jaya. Ada Masjid Jami Bintaro Jaya. Ada Masjid Agung Sunda Kelapa. Jadi boleh pakai nama kampung, pakai nama kota. Masjid pakai nama orang juga boleh. Makanya ada masjid namanya Masjid Cut Mutia di Menteng, Jakarta Pusat. Ada Masjid Cut Nyadin di Menteng, Jakarta Pusat. Ada Masjid Panglima Besar Sudirman di Cijantung. Ada Masjid Jenderal Sudirman di perkantoran Jalan Sudirman. Jadi ini sebuah pelajaran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perhatian yang begitu besar kepada masjid. Maka sesudah Rasulullah melanjutkan perjalanan dari Kuba menuju Madinah, ternyata sampai di Madinah bangunan pertama yang didirikan itu adalah masjid yang kemudian diberi nama dengan Masjid Kuba, dengan Masjid Nabawi. Diberi nama dengan Masjid Nabawi. Ada seorang anak kecil yang memberikan tanahnya. Waktu itu Rasulullah kan menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sesudah cukup istirahat dalam perjalanan hijrah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakanlah kalau kayak kita duduk
di teras rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Para sahabat mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh Nabi. Tiba-tiba Rasulullah bertanya, ngomong-ngomong ini tanah siapa ya di sini nih? Seorang anak kecil menjawab, itu tanah saya ya Rasul. Ada apa menanyakan soal tanah? Saya ingin membangun masjid. Di sini cocok nih buat bangun masjid. Oh, kalau begitu silahkan. Saya wakafkan itu tanah. Ini benar tanah kamu? Iya, ini tanah saya. Dari mana ceritanya kamu punya tanah itu? Ini tanah wakaf. Ini tanah warisan dari orang tua saya yang sudah meninggal. Oh, berarti ini anak yatim. Nabi tidak mau menerima wakaf dari anak itu. Kalau begitu saya beli saja ini tanah. Nanti kamu bisa beli di tempat lain, kira-kira begitu. Kenapa Rasul tidak mau menerima wakaf? Padahal wakaf itu bagus. Iya, wakaf itu bagus. Tapi masalahnya ini wakaf dari anak kecil. Anak kecil pikirannya belum matang. Nabi tidak ingin nanti kalau dia udah gede dia nyesel. Coba dulu itu tanah nggak diwakafkan. Sekarang ini semeter harganya, wah sudah mahal. Sebenarnya tidak ada orang yang menyesal telah mewakafkan tanahnya, itu tidak ada. Yang ada adalah anak cucunya. Sehingga ketika tanah wakaf untuk masjid belum diganti sertifikat tanahnya, yang berwakaf sudah meninggal, akhirnya dibuka arsip oleh anak cucunya, ternyata itu tanah masih atas nama almarhum orang tuanya, almarhum kakeknya. Akhirnya apa? Dia klaim lagi. Sehingga terjadi keributan, diambil alih, dan seterusnya. Kasus-kasus ini sudah terjadi. Nah, oleh karenanya, mari kita tunjukkan rasa perhatian kita kepada masjid, perhatian yang besar, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam besar perhatiannya kepada masjid. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan memotivasi kita untuk menunjukkan rasa tanggung jawab kita terhadap masjid dengan cara mau memakmurkan masjid itu dengan pemakmuran yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.